Baik, bertemu lagi dengan Ibu Huriyatul Fitriah di mata kuliah pemrosesan sinyal ya. Sebelum kita jauh membahas tentang bagaimana memproses sinyal, bagaimana memfilter sinyal, kita bahas dulu dasar-dasarnya dulu ya. Kita mulai dengan sesuatu yang paling sederhana, yaitu apa itu sinyal. Ya, sinyal adalah informasi yang dapat berupa besaran fisik atau bisa juga informasi yang lain. Tapi karena kita teknik komputer ya, sinyal yang kita dapat biasanya kan merupakan hasil pensensoran. Maka yang kita dapat biasanya besaran fisik. Dengan sensor ultrasonik Anda mendapatkan panjang, dengan sensor load cell Anda mendapatkan berat misalkan, dan seterusnya. Nah, sinyal itu misalkan load cell ataupun sensor ultrasonik tadi merupakan sinyal yang berdimensi satu atau domainnya satu, karena hanya fungsi waktu, kemudian pada waktu kesekian amplitudenya berapa. Nah, itu adalah yang disebut dengan sinyal satu dimensi. Seperti suara manusia yang Ibu ngomongkan sekarang itu adalah sinyal domain waktu satu dimensi. Sinyal-sinyal medis seperti ECG, EKG itu juga sama, sinyal domain waktu. Sinyal dari load cell, kemudian Anda mengukur tegangan listrik, itu juga sinyal domain waktu, sinyal satu dimensi. Nah, ada juga selain satu dimensi, ada pula yang sifatnya sinyal itu adalah dua dimensi. Jadi tidak fungsi T, tidak satu aja sumbunya, tapi ada dua sumbu, yaitu misalkan citra atau gambar. Gambar itu adalah sebuah sinyal dengan domain ruang, yaitu ada koordinat X sekian, Y sekian, intensitasnya berapa. Oke, berikutnya adalah sinyal tiga dimensi. Tiga dimensi berarti ada tiga sumbu kan gitu ya. Contoh yang sederhana adalah sinyal video misalkan. Jadi pada ruang X sekian, pada koordinat X sekian, Y sekian, pada waktu kesekian, pada detik kesekian, intensitasnya berapa. Nah, itu adalah sinyal, contoh sinyal tiga dimensi. Atau ada juga misalkan gambar tiga dimensi. Gambar tiga dimensi itu kan berarti ada sumbu X, pada X sekian, Y sekian, Z sekian, nilai intensitasnya berapa. Ya. Oke, itu pengertian sinyal. Lalu kita masuk beberapa istilah yang akan sering Anda dengar tentang jenis-jenis sinyal atau klasifikasi sinyal. Klasifikasi yang pertama adalah sinyal waktu kontinu, continuous time, dan juga sinyal waktu diskrit. Ya, sinyal ini yang membedakan adalah pada sumbu X-nya. Oke, jadi Anda perhatikan bahwa kalau sinyalnya waktu kontinu berarti pada T berapapun kita bisa dapatkan nilainya. Anda mau T-nya T 0,5, 0,25 atau 1, ada nilai amplitudonya. Tapi kemudian kalau sinyal waktu diskrit, Anda lihat bahwa sinyal Anda baru punya nilai pada T yang tertentu saja, pada detik-detik tertentu saja dengan interval yang sama, dengan delay yang sama. Jadi misalkan hanya pada saat T-nya 1, pada saat T-nya 2, T-nya 3. Hanya pada saat interval itu saja. Ya, sehingga kemudian kalau ini notasinya adalah XT, kalau yang ini notasinya adalah X pakai kurung kotak N. Gitu ya. Oke, itu adalah penjelasan yang pertama. Penjelasan berikutnya adalah klasifikasi, jenis klasifikasi sinyal analog dan juga sinyal digital. Jadi kalau sinyal continuous dan diskrit itu yang dipermasalahkan adalah sumbu X-nya. Nah, kalau analog versus digital yang dibedakan adalah sumbu Y-nya. Sebuah sinyal analog berarti Anda bisa mendapatkan nilai amplitudenya bisa sembarang gitu ya, bisa berapapun, tidak harus pada kelipatan tertentu. Sedangkan untuk sinyal digital maka sifatnya adalah hanya pada nilai tertentu saja. Jadi misalkan ada sinyalnya adalah dua digit ya. Berarti kan nilainya adalah dari 00, 01, 10 sampai 11.
ya sudah, hanya 4 nilai itu saja yang bisa Anda dapatkan dari sumbu Y-nya, gitu ya. Oke, itu dulu untuk klasifikasinya. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya.